Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kasih 3 soal ya, coba dicari jawabannya. Ini mulai ada hitungan sedikit ya. Ini materi kemarin kita kepotong di monotonic. Ada monotonic transformation. Terus yang kedua kalian disuruh buktikan ya. Terus yang ketiga itu kalian dikasih terus kalian disuruh hitunglah 2. Yang udah dapat boleh resend ya, lalu nanti boleh share kok bisa dibikin di Word lebih bagus ya, atau share foto yang udah dibikin boleh, atau dikirim di chat ya hasil yang kalian dapatkan. Nanti bisa saya share hasil jawabannya di layar, nanti kalian bisa presentasi untuk menjelaskan poin nomor 2 sama poin nomor 3. Sedangkan nomor 1 itu lebih bersifatnya teoritis ya, jadi kalian bisa tahu syarat untuk monotonic transformation itu seperti apa. Yang nomor 2 itu contohnya, aplikasi langsungnya seperti apa. Di materi utility kemarin 1, 2 tuh materi utility, sedangkan yang ketiga itu baru masuk kepada materi choice. Jadi yang poin 1 kalian terpaksa mundur sedikit lihat di bab utility ya. Di tujuan nomor 2 kalian lihat di bab utility, rangkumannya coba dicek lagi. Terus di poin ketiga itu baru kita masuk ke materi choice. Saya tunggu sampai setengah 9, kalau belum ada yang present berarti tidak ada poin keaktifan hari ini. Enggak, Oke, Pak. Pipin, silakan. Yang mana, Pipin? Yang nomor 1, Pak. Oke, nomor 1. Apa tuh? Monotonic transformation. Monotonic transformation itu adalah cara untuk mengubah satu set angka menjadi satu set angka lain, tapi tetap ukurannya itu tetap atau nilainya itu tetap. Artinya kalau kita mengubah satu persamaan atau mengalihkan persamaan utility, misalkan U dalam kurung X1, X2, misalkan dikalikan angka positif 2, itu merupakan cara untuk mengubah nilainya, tapi mengubah fungsinya, tapi nilainya tetap, Pak. Jadi nilai dari fungsi U itu tetap. Jadi fungsi transformasi monoton itu dilambangkan dengan FU. Artinya mengubah utility dengan tetap mempertahankan nilainya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau seandainya itu bisa poin kedua sekarang? Apakah A atau B atau dua-duanya atau tidak sama sekali? Itu adalah monotonic transformation. Coba lihat. Gimana, Pin? Apakah A termasuk monotonic transformation? B monotonic transformation? Ada dapat? Apakah nomor 2 ya, yang A ini termasuk monotonic transformation? Atau ada yang bisa bantu? Yang B ini monotonic transformation?
Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Pin. Pipin ya, apa jawabannya? Yang kalau menurut saya yang B ya, Pak, yang monotonic transformation. Yang ada. Karena yang U-nya itu utility-nya dikali dengan bilangan positif dan ditambah dengan bilangan bebas. Kalau yang A? Kalau yang A, menurut saya yang saya baca di buku varian itu seharusnya dikali dengan pangkat ganjil, kan Pak? Pangkat ganjil, oke. Enggak, makanya kita diskusi hari ini. Kurang tahu juga, Oke, sip. Kalau soal latihan varian lebih sulit tuh. Kalau kalian lihat ya, di buku itu ada contoh, ada 7 contoh dilatih sama varian. Kan disuruh pilih mana yang monotonik. Oke, sekarang kalau ada yang mau nambahkan poin 2 boleh ya. Kalau tidak langsung ke poin ketiga. Ini ke arah matematika ya. Saya harapkan kalian, saya mau tahu dulu sejauh mana kalian bisa. Ya. Kalau di sini kesulitan, terpaksa kita agak memperdalam di sini. Tapi kalau bisa agak cepat, kita bisa tuntas nih materi di choice ini ya. Kalau di buku Nicholson, lagi-lagi Nicholson berbeda ya sama varian-varian, memang lebih sukanya bertahap neranginnya. Preferensi itu dipisah dengan utility, sedangkan di buku Nicholson itu digabung, preferensi sama utility digabung. Terus di choice itu juga kalau di apa ya, si varian Nicholson itu digabung sama demand. Maka kalau kalian baca bukunya si Nicholson lebih banyak ya materinya dan padat gitu. Sedangkan kalau di varian dia ngajarin secara bertahap dulu. Oke, yang nomor 3 ada yang bisa jawab. Saya tunggu sampai 8:30 ya. Kalau tidak kita coba bahas satu-satu di sini. MU ini bukan Manchester United tapi MU ini lagi tricky ya. Kalau ada satu berarti margin utility 1 itu margin utility barang 1 ya. Kalau di margin utility MU2 berarti itu maksudnya adalah ini kalian akan terbiasa dengan kata-kata marginal. Kita udah selalu diulang ya bahwa kuliah kita akan banyak menyinggung kata-kata marginal ini. Kemarin ada MRS ya. Kuliah kita kebanyakan bicara marginal. Ada bisa jawab? Dari dapat? Kalau udah bisa dikirim di chat, nanti saya buka apa ya hasil jawaban kalian dan kalian silakan presentasikan. Ada bisa?
Oke, nggak ada yang bisa jawab. Kita coba bahas satu dulu ya. Kita yang jawaban Pipin 1, oke lah, saya terima ya. Yang kedua itu yang bisa kita diskusikan ya, berarti misalkan ya. Kita punya beberapa fungsi ya. Nah, ini kalau saya sebut utility ya, untuk barangnya X-nya 2, terus barang X2-nya 3, kira-kira berapa? Kalau barang X1-nya 2, barang X2-nya 3, berapa tuh? Kalau fungsi utility adalah X1 kali X2. Berapa utility-nya? Caranya adalah 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 2 kali 3? 6 ya. Sekarang kalau seandainya kita punya utility fungsinya 4 sama 1 ya. Barang 1-nya 4, terus barang 2-nya adalah 1. Berapa utility-nya? Kalau fungsi adalah X1 kali X2. 4, Pak. 4 ya. Masih mudah ya. Sekarang kalau seandainya kita punya fungsi satu lagi ya, kita misalnya uji apakah dia bentuknya monotonic transformation atau tidak. Kalau seandainya barang 1 itu adalah 2, sedangkan barang 2 itu adalah 2, maka utility-nya adalah sama dengan 4. Oke. Nah, jadi kesimpulan kita apa nih? Berarti utility ini ya, ini akan lebih besar ya dibandingkan utility kombinasi ini. Sepakat? Karena kepuasan 6 itu lebih besar dibandingkan kepuasan cuma 4. Ya. Nah, bagaimana dengan 4 sama 1 ini dengan 2 sama 2? Besar, sama, atau kecil? Sama, Pak. Sama. Maka lanjutannya adalah ini akan sama. Oke. Dikatakan monotonic transformation adalah kalau seandainya kita rubah dia, fungsi utility itu kita rubah, apakah urutan ini akan berubah atau tidak? Ya, kalau seandainya tidak berubah, maka dia termasuk monotonic transformation. Oke. Jadi kalau urutan 2, 3, utility 2, barang 2 ya, barang X1-nya 2, sedangkan barang X2-nya 3. Kondisi awalnya adalah ini kondisi lebih besar ya dibandingkan kombinasi barang X1 cuma 4, barang X2 cuma 1. Sedangkan barang 4 sama 1 ini ya kombinasinya itu kepuasannya sama dengan 2 sama 2. Oke. Nah, seperti apa? Coba ya kalian rubah ini. Kita punya persamaan V sama dengan U pangkat 2 ya. Coba aja nih. Ya. Berarti kombinasi U 23 itu sama dengan 42 kan ya. Berarti kan ini ya. X1 sini pangkat 2 ya. 2 X2-nya pangkat 2 kan. Oke. Coba lihat. Kalau X1 di pangkat 2 kan, berarti 2 pangkat 2 berapa tuh? 4, Pak. Pangkat 2 ya. Terus kali ya. Kali dengan 3 pangkat 2. Ini adalah 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 kali 9 sama dengan 6. Oke. Sekarang lanjutkan di sini. Kombinasi sekarang kita ubah jadi 41 ya. 41
maka lanjutan adalah 4 pangkat 2 sama dengan 2 ya. Pangkat 2 semi 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 16. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kombinasi yang selanjutnya 2 sama 2 ya. 2 ke sini. 2 pangkat 2. Berapa tuh? 4 kali 4. 16 ya. Apakah berubah urutan ini? Kepuasan ini berubah nggak? Berubah? Sama, Pak. Sama. Berarti ini termasuk ya. Itu termasuk monotonic transformation. Karena tidak merubah ya susunan kepuasannya. Bahwa kombinasi 2, 3 itu lebih besar kepuasannya dibandingkan kombinasi 4 sama 1. Dan dia juga besar ya dibandingkan 2 sama 2. Sedangkan 4 sama 1 itu sama dengan kombinasi 2 sama 2. Nah, kalau itu kan nge-B sekarang. Maka dia monotonic transformation atau tidak? Ya, caranya gampang ya, mau lagi kayak tadi. Kalian bikin persamaan seperti ini. 2, 3 ya. Oke, apa tuh? 2 dikali X1 kali X2 ya. Ini. Terus ditambah dengan 10. Kondisinya adalah X1 kali X2 berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Berarti di sini 2 dan kurung 2 dikali 3 sama dengan ditambah 10 sama dengan 2 kali 3 itu adalah 6 kali 2 12 tambah 10 22 ya. Sekarang masukin ke 41 ya, kombinasi 241. Sini 41 ya, 4 sama 1 kan 2 kali 4 kali 1 kali 1 berarti 4 kali 2 8 tambah 10 18 ya. Terus kombinasi 2 sama 2 ya, sekarang 2 sama 2 itu adalah 10 2 kali 2 itu adalah 4 dikali 2 8 tambah 10 hasilnya adalah 18. Sama lagi kan, bahwa kombinasinya tidak berubah, bahwa utility kombinasi barang 2 ya, 2 3 itu besar dibandingkan 4 sama 1 dan lebih besar juga dari 2 sama 2 ya, tapi 4 sama 1 itu sama nilai dengan 2 sama 2. Nah, maka di sini kita bisa mengatakan bahwa persamaan A dan B itu adalah persamaan monotonic transformation. Kalau kalian lihat di grafik ya, di buku varian, bentuknya itu akan increasing ya. Sedangkan ada gambar yang satu lagi itu satu naik, terus pada titik tertentu dia turun ke bawah, terus naik lagi. Atau tidak. Jadi harus konsisten dia. Kalau dia ditambah, hasilnya urutannya akan selalu bersamaan dan dia akan selalu naik, gitu kan? Tidak akan mengalami pada satu titik tertentu dia turun. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke ini rada matematika ya. Marginal ini selalu kita ulang itu bicara tentang tambahan, penambahan. Terus kalau seandainya kita bicara marginal utility 1, maka maknanya adalah berapa sih tambahan kepuasan kalau kita mengkonsumsi barang 1. Terus kalau ada marginal utility 2, ya barang 2 di sini, artinya adalah berapa sih tambahan kepuasan kita kalau seandainya kita menambah konsumsi barang 2. Nah, maka persamaannya secara matematika ya, ini bisa kita simbolkan dengan, kalau kalian pelajaran SMA ya, masih rada mudah sedikit, tidak serumit kuliah kan. Jadi kalau kalian di SMA lihat buku SMA kalian lagi, ini biasanya gitu kan. Nah, tergantung selera buku SMA juga ya, mas buku gitu. Kalau seandainya kita pakai X1, maka sini adalah delta X1.
tambah perubahan utility akibat perubahan barang X1 yang kita konsumsi. Pelajaran SMA masih mudah ya. Begitu juga pengantar mikro itu masih mudah. Sedangkan nanti kalau seandainya modelnya, kita kan diajarkan tidak selalu lurus-lurus saja hidupnya, karena melengkung. Nah, ketika dia melengkung inilah, itu akan kesulitan kita menghitung perubahannya. Karena tiap titik itu berubahnya bisa berbeda-beda. Di ekonomi diajarkan prinsipnya adalah coba cari angka terkecil perubahannya. Sekecil mungkin mendekati 0. Nah, itu bisa dicari dengan cara diferensial. Ya. Kalian harus mencari dengan cara diferensial. Bisa dengan cara diferensial utility ya. Gitu. X1. Kalau di sini lanjutannya adalah du dx2. Diferensial bisa? Saya mana itu? Kalian bisa diferensial atau tidak? Bisa. Kalau tidak, terpaksa saya mundur sedikit. Tapi kalau seandainya bisa, kita coba aplikasikan ke sini. Apakah semua bisa diferensial? Bisa. Bisa ya? Oke. Sekarang berapa nih? Diferensial turunan dari U terhadap X1. Ya. Berapa jawaban? Ada bisa jawab? Nggak ada, berarti saya anggap nggak tahu nih. Apakah semuanya bisa diferensial? Kalau tidak bisa, kita nggak apa-apa. Kita coba bahas sedikit lagi. Ya. Udah berpusing semua. Sedikit lupa, Pak. Oh, sedikit lupa. Kalau sedikit lupa, sedikit berarti nggak banyak ya yang perlu diulang ya. Oke, coba kita misalnya Z sama dengan ya X sama ini aja deh. Y sama dengan 2X sama 2. Ya. Terus kalian disuruh cari DI dx. Nah, DI dx-nya berapa nih? Ya, ada chatnya. Oh, bergerum. Berapa nih DI dx-nya? Jika persamaannya Y sama dengan 2X pangkat 2, maka DI dx-nya berapa? Perubahan Y akibat X berubah. Berarti nggak ada yang tahu diferensial. 4x, Pak. 4x. Caranya gimana? Itu yang kuadratnya dikalikan dengan 2, Pak. Caranya, kuadrat. coba ya, saya warnai dulu ya. Saya warnai warna kuning, pangkat 2 ini ya. Saya warnai dengan warna kuning ya. Oke, ini saya terbesar ya. Tengah dulu ya. Nah, yang kedua ya, ada pangkat 2. Cara diferensial, caranya adalah yang kuning ini kita pindahkan dia ke depan dulu. Oke. Nah, sekarang karena dia udah turun ke bawah, dia kan pangkat di atas. Jadi kita suruh dia turun. Ketika dia turun, dia harus dikurang dengan angka 1. Ya. Maka di sini lanjutan adalah X. Sekarang itu tinggal 2 kurang 1 berapa? 1, Pak. 1 ya. 1. Nah, terus di depannya tadi ada 2 ya sini. Nah, si warna apa nih? Warna ini. Nah, ya. Kita 2 tetap kita tulis, yang 2 ini. 2 ini tetap kita tulis. Berarti sekarang ketemu kita 2 kali 2 nih. Ya. X pangkat 1. Maka hasil adalah 2 kali 2 sama dengan 4. X pangkat 1 ini, karena di pangkat 1 itu bisa diabaikan ya pangkatnya. Orang biasa nulis langsung X saja. Sampai sini paham? Jadi kalau seandainya kita ubah
persamaan ini ya jadi satu huruf lah ya. Ini karena matematikanya kalau dikasih angka lebih mudah, tapi kalau seandainya kita bikin ini huruf ya, ini A, jadi pangkat B gitu ya. Maka caranya adalah tadi, kalau kita suruh bikin DX ya, itu dengan cara rumusnya cara yang tadi ya, bahwa yang B ini dia akan turun dulu ke depan ya, terus dia dikali dengan yang A tetap ditulis ya, A tetap ditulis, terus X. Nah, kondisi di sini karena dia turun ya, maka dia dikurang dengan angka 1. Saya. Terus di diferensial itu ada aturannya kalau konstanta. Misal kayak gini. Y sama dengan 2. Ya. Berapa dy dx ya? Dx-nya berapa? 0, Pak. 0. Kenapa 0? Lihat poinnya ya. Dy dx-nya artinya adalah perubahan y akibat x berubah. Sekarang ada nggak x ini? Nggak ada, Pak. Kalau secara grafik ya, kalau kalian lihat dia bentuk grafiknya gimana tuh? Tahu? Mana tahu bentuk grafiknya gimana? Nah, kalau bentuk grafik y sama dengan 2 itu ya, dia akan seperti ini. Kita coba masuk ke oke. Ketika nilai x-nya 0 ya, cara bacanya ya, di y sama dengan 0 itu 0, nilai y adalah 2. Terus ketika ini nilai 1 ya, ini 2. Ketika ini 2, ini 2. Oke. Jadi seberapapun ya nilai x ini, dia tetap 2. Mau 0, 1, 2. Nah, sekarang kita melihat di sini secara grafik ya. X itu nggak ada perubahannya, nilai perubahan Y itu nggak ada ya. Akibat X berubah itu nggak ada perubahan, tetap saja. Maka ketika ditanya Y akibat X berubah, itu nggak ada berubah. Masalahnya tidak ada perubahan. Oke. Jadi secara grafik Y sama dengan 2 itu bentuknya seperti ini. Garis horizontal ya. Jadi seberapapun nilai X itu, nilainya tetap Y itu adalah 2. Jadi kalau ditanya berapa sih Y berubah akibat X berubah, ya nggak ada. Y segitu aja. Segitu aja. Nah, kalau di matematika kan gampangnya, ada nggak sini X? Nggak ada. Udah. Berarti nggak ada berubah. Gitu. Kalau ditanya ada nggak sih berubah? Nggak ada berubah. Ya nggak ada berubah gara-gara X kok. Karena Y tetap segitu aja. Nah, cuman nanti dalam ketika kita turunkan ya, kalian harus ingat ketika konstanta, dia bersifat, ini konstanta artinya. Ada chat. Saya nggak berubah sih. Horizontal grafik mendatar Wanda. Kalau seandainya kita bentukkan dia menjadi suatu konstanta lain gitu ya. X sama Y sepangkat 2 di sini. Dan disuruh. Ini ada turun parsial ya. Parsial itu kita menganggap di regresi kalau kalian yang semester lanjut ya. Kayak ekonometrika, regresi itu bicara ini. Perubahan parsial. Jadi kita mengasumsikan kalau seandainya dz dx gitu ya. Kita mau lihat berapa sih z berubah akibat x berubah. Nah, untuk ini kondisi adalah y pangkat 2 itu kita anggap si kuning ini ya. Itu sebagai konstanta. Ketika dia konstanta, ya aturan diferensial y pangkat 2 tetap ditulis. Tidak berubah, tidak dihilangkan dia. Sama kayak angka 2 tadi ya. Kita lihat di atas, ini 2x pangkat 2, 2 tetap ditulis. Ya, 2 tetap ditulis karena dia konstanta. Begitu juga kalau seandainya kita menurunkan ya. Kita turunkan x y pangkat 2, y2 karena kita akan mencari tahu x-nya berubah.
maka Y pangkat 2 dianggap konstanta, tetap ditulis saja. Nah, sekarang kita fokus pada X-nya nih. Berapa perubahan X? Ya. Kalau kita turunkan dia, itu berapa? Turun dari X berapa? 1, Pak. 1. Berarti kita ketemu sini 1 ya, 1 dikali Y pangkat 2. Maka hasil adalah Y pangkat 2. Ya. Nah, kalau seandainya kalian disuruh cari tahu berapa dz dy perubahan z akibat y berubah, ya, dz dy, maka di sini ya kita bilang lagi warna dulu. Yang x itu kita anggap sebagai konstanta, ya, karena dia konstanta x tetap ditulis. Sekarang pertanyaannya adalah berapa turunannya? Y pangkat 2 berapa turunannya? Sama dengan cara tadi ya, pangkat di atasnya turun dulu nih. Kita turunkan dia. Udah turun ke depan, terus Y di atas pangkat 2 ya. Ketika dia turun dikurang 1. Berarti dy pangkat 1 ya. Ini kalau orang biasa merapikan jadi 2xy. Oke. Saya nanti kalau ada kesempatan coba baca lagi matematikanya, maka kita coba kepada marginality tadi. Kalau seandainya kita ini tadi persamaan. Si kedua gelasnya adalah seperti ini ya. Terus kalian disuruh cari tahu marginality. Ya. Cara pertamanya adalah yang X2 itu kita anggap sebagai konstanta. Ya. Maka tetap ditulis saja. Ya, konstanta karena kita akan mencari tahu perubahan X2 ya. Tulis saja dulu. Oke. Nah, sekarang dia ada pangkat A di sini. Jadi kalau dia turunkan, maka ini ada A ya. Terus di sini lanjutannya adalah tulis saja semua ini. Tapi di atas sudah berkurang ya. 1. Oke. Nah, ini kalau seandainya ada yang mau merapikannya ya. Pengennya X1 konsisten di depan. Boleh saja, tidak ada masalah. Tinggal dirapikan saja. Taruh depan gitu ya. Terus belakangnya. Kalau bentuk kali itu biasanya nggak ditambah tanda kali ya. Sampingnya sebelahnya udah naik kali. Oke. Sampai sini, Bang. Ini marginality. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau yang barang 2 gimana? Berarti yang kita anggap konstanta itu adalah S1. S1 sekarang yang konstanta. Jadi kita tulis saja semuanya. Tulis gitu ya. Sedangkan lanjutannya adalah B turun kan? B turun. Di B gitu. Terus atasnya pangkatnya berkurang. Kurang kan? Kalau mau dirapiin ya. Yang ingin merapikannya angka B ini adalah sebuah angka nanti ya. Tadi taruh di depan boleh saja. Jadi seperti ini. Tidak berubah arti. Ya. Nggak berubah arti enggak. Biar cantik aja biasanya. Oke. Kalau sudah oke, kita coba masuk ke slide sedikit ya. Ini udah catat, lagi nyatat enggak? Mau nyatat dulu atau lanjut? Udah bisa semua? Pusing. Biasanya gue udah masuk teori mikro 1 baru menyadari. Kuliah di sini sulit. Mulai rasa penyesalan tuh muncul semua. Salah ambil jurusan.
Tapi bisa ya. Saya punya junior, dia suka matematika, tapi bisa jadi asisten. Saya dulu nggak pede ya, jadi asisten pas kuliah. Pede-pede. Yang saya tangkap waktu itu kejadian. Dia anak Jambi, tapi orang tua yang Minang, orang Sumber. Dia semangat untuk ketika tidak tahu, pede dulu gitu. Dan itu saya dulu belum punya ya, rasa pede seperti itu belum punya. Dulu pas wawancara di Bank Indonesia terakhir, itu tahap terakhir saya nggak pede waktu itu. Dikoreksi sama, kebetulan saya kenal sama adiknya Ridwan Kamil, senior saya di kampus dulu. Dia ingatkan dulu Ridwan Kamil itu pertama kali ke Amerika pas mau jadi asisten dosen di Amerika. Itu dia anggap remeh ya, karena kita kan di negara berkembang ya. Terus dia mau jadi asisten komputer waktu itu katanya. Itu dosennya ragu, kamu bisa nggak sih pakai komputer? Ridwan Kamil dengan bangga mengatakan, saya bisa. Saya paling pintar sekampus dulu katanya. Jadi kalau seandainya melamar kerja, prinsip pertama pede dulu katanya. Kalau orang timur kan biasanya agak apa ya, rada-rada ya takut meninggi lah, suka merendah gitu. Nah, junior saya termasuk dia nggak suka matematika, tapi dia pede untuk bisa gitu. Nah, sekarang dia udah jadi manajer di Holcim. Lagi ambil S2 juga. Kemarin dosennya nanya tentang monotonic transformation. Saya terangkan tentang monotonic transformation. Apa tuh monotonic transformation? Itu dia sambil kuliah kerja, tapi semangat ketika tidak tahu, mencari tahunya luar biasa. Saya rasa itu yang harus kita tiru, semangat itu ya. Jadi ketika kalian tidak bisa di perkuliahannya, cari tahulah dengan siapa gitu ya. Orang yang bisa menerangkan lebih baik, itu yang bikin kalian paham. Itu ada solusi buat kalian. Karena tantangan kita habis mau cari kerja ya, itu orang-orang yang bisa problem solving, itu orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Jadi bukanlah orang-orang yang menambah masalah bagi perusahaan. Kalau nambah masalah ngapain saya bayar mahal kalian? Perusahaan mikir gitu. Jadi kalau kalian cerdas bisa memecahkan masalah, mungkin nggak kalian memecahkan ya kan? Kayak junior saya itu yang mencari saya. Tapi dia cari tahu ya, cari orang yang bisa memecahkan. Jadi semangat itu yang kita coba ya. Jika kalian tidak bisa di sini, cari tahulah bagaimana bisa memahami konsep diferensial dengan baik. Oke, kita coba masuk ke slide sedikit. Kemarin kepotong ya, karena materi padat yang diminta sama fakultas, padat di tentang utility, tapi kalau mau diulang sedikit boleh ya. Konsep utility itu kemarin masih ada juga konsep monotonic itu ya, monotonic sama will behave. Itu selama kalian kuliah di ekonomi ini, konsep will behave sama monotonic itu adalah kuncinya. Artinya semakin banyak barang dikonsumsi itu akan lebih baik. Dan utility di sini kita melihat adalah dia mungkin seperti tangga ya. Semakin dia ada di atas, itu tingkat kepuasannya itu akan lebih baik. Di sini ya, kemarin kita melihat secara grafik barang X1 sama barang X2, semakin dia ke kanan, ya, semakin jauh dari titik originnya, maka itu akan lebih baik. Nah, di sini kita melihat bahwa utility 4, ya, itu lebih baik pada utility 1. Cuman, utility 6 itu akan lebih baik dibandingkan utility 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dalam utility juga, indifference curve itu sendiri, kalian ingat bahwa kurva indifference itu menggambarkan tingkat kepuasan sama, cuma kombinasi berbeda. Tadi ada contoh ya, ada barang X1-nya 4, barang X2-nya 1. Maka utility-nya dengan fungsi utility X1 kali X2, nilainya 4. Kepuasannya sama dengan 2 sama 2. Barang X1 2, barang X2-nya 2. Tingkat kepuasannya sama, cuma kombinasinya berbeda. Contoh ini ya, ketika kepuasannya 4 ini, di sini kan 2 sama 2 ya, barang X2-nya 2, barang X1-nya 2. Sedangkan yang satu lagi, kombinasi adalah barang X1-nya 4, barang X2-nya 1.
tingkat kepuasannya sama, cuman kombinasi barang yang dia pilih itu berbeda. Nah, ini kalau seandainya bentuk 2 dimensi, kalau kita putar ya, menjadi 3 dimensi akan seperti ini kelihatan. Terus kalau kita ambil ya, kumpulkan semua kurva indifference itu maka akan jadi petanya indifference itu sendiri ya. Terus kalau tadi ya kita permudah, kita asumsikan model kepuasan itu adalah barang 1 dikali dengan barang 2 itu adalah kepuasannya, terus kita bikin satu bundle-nya, ada 4 sama 1, 2 sama 3, sama 2 sama 2 ya. Terus kalau kita bikin suatu persamaan, 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 1 itu adalah 4, 2 kali 2 adalah 4, maka di sini kita melihat bahwa utility 6 itu lebih besar dibandingkan utility 4. Jadi kita bisa mengatakan ya, ketika kombinasi barang S12 dan barang S23 itu lebih disukai dibandingkan kombinasi 4 sama 1, tapi 4 sama 1 itu sama dengan kombinasi 2 sama 2. Oke. Tadi ya ini yang saya bahas tadi, yang materi tadi yang soal nomor 2, kalau kita transformasikan menjadi V sama dengan U pangkat 2, dan kita lihat preferensi yang urutannya tidak berubah ya. Preferensinya tetap sama, 2, 3 besar pada 4, 1, tapi 4, 1 preferensinya sama dengan 2 sama 2. Terus kalau kita rubah menjadi W sama dengan 2U tambah 10, nilai juga tidak berubah. Ya. Urutannya tetap sama. Ini soal yang tadi, soal nomor 2 yang saya cut ya ke materi kita. Jadi utility function itu, fungsi utility, kalau seandainya kita mau katakan dia monoton transformasi adalah kalau dia dirubah menjadi fungsi apapun ya, tadi kepuasan kita rubah, maka urutannya itu preferensi tidak berubah ya. Ini ada di buku kalian ya. Oke. Terus kalau seandainya kita coba, ini kita materi kemarin, saya agak cepat sedikit biar bisa ya, ke choice. Ada barang tuh sifatnya goods, bad, sama netral. Kalau dia komoditasnya goods, maka kepuasan akan meningkat ya. Prinsipnya kepuasan itu akan meningkat kalau seandainya barang yang dikonsumsi lebih banyak. Terus kalau barang bad commodity, ya, kepuasannya menurun. Artinya dia akan memberikan lebih sedikit preferensi terhadap barang tersebut. Kalau dia netral ya tidak ada perubahan. Jadi tidak berubah. Nah, kalau kita bikin satu grafik akan seperti ini ya. Kalau kayak sebuah air ya, lagi haus, yang lagi puasa gitu ya, yang lagi puasa Senin Kamis barangkali hari ini, ketika dia buka nanti awalnya tinggi kepuasannya ya. Sampai di titik tertentu tidak ada lagi perubahan kepuasannya, mulai menurun nanti. Jadi kebanyakan nanti di ekonomi memikirkan hal seperti ini, model-modelnya, bahwa manusia itu kecenderungan akan polanya akan seperti ini, ya, ditambah-tambah sampai di titik tertentu penambahan itu tidak akan lagi memberikan manfaatnya, nah terjadilah penurunan. Kalau orang-orang yang tertarik dengan ekonomi ketenagakerjaan juga melihatnya akan seperti ini juga ya. Usia itu semakin bertambah, semakin produktif, sampai di akhir tertentu itu udah nggak produktif lagi, semakin bertambah usia semakin turun barang bisa dihasilkan. Itu harusnya sebaiknya pensiun dia. Oke, kita lanjut. Kalau perfect substitusi, ya, kalau seandainya secara bentuk, kalau kalian lihat di buku Nicholson lebih detail ya, bentuknya sampai ada model CS, ya. Jadi kalian kalau lihat bukunya Nicholson itu lebih detail tuh. Dia ada model tuh tidak, kalau siapaan lebih simpel ya. Buku varian itu cuma menerangkan model substitusi komplementer sama Cobb-Douglas. Sedangkan kalau di modelnya Nicholson itu lebih lengkap. Ada CS. CS ini tergantung pangkatnya nanti. Dia kalau pangkat tertentu nanti bisa mencapai bentuk perfect substitusi ya. Terus kalau seandainya dengan pangkat tertentu juga dia akan menjadi perfect komplementer. Terus dengan pangkat tertentu juga dia akan menjadi model yang Cobb-Douglas.
Jadi kalau orang-orang yang baca buku mikro yang lain ya, lebih senang pakai model CS itu, karena dia bisa merangkum untuk fungsi utility yang semua itu. Sedangkan di buku varian tidak sedetail itu, cuma menerangkan bentuk utility function. Itu cuma 3 saja yang diterangkan sama dia. Ya. Kalau ada satu lagi, ada quasi linear yang diterangkan oleh varian. Sedangkan kalau di Nicholson lebih detail. Nah, ini bentuk kalau perfect substitusi secara indifferent proof, ya. Bentuknya X1 tambah X2 sama dengan 5. Maka kita lihat kalau X1 tambah X2 sama dengan 9, ya. Itu ada di atas, bentuknya, slope-nya mirip, ya, kemiringannya sama. Dia paralel, ya. X1 tambah X2 sama dengan 5, maknanya apa? Ya, kalian kalau seandainya nilainya 5 tuh, ya terserah kombinasinya ya. Bisa saja X1-nya 5 ya. Sini X1 5, berarti X2-nya 0. Bisa saja nanti X1-nya 4 di sini ya. Berarti kalau seandainya kita bikin lain di sini ya, kombinasi apa? Bisa sini 4 gitu. Sini 1 gitu ya. Bisa 3 sama 2 bisa. Ada 3 sini 2 ya. Sampai di titik tertentu X2-nya adalah 5. Jadi 5 tambah 1 tambah X1 tambah X2 sama dengan 5. Itu bentuk perfect substitusi kurva indifferent curve ya. Kalau X1 tambah X2 sama dengan 9 ya, ini gambarnya. Sama dengan tadi juga, kalau X1-nya 9 berarti X2-nya 0 tuh. Kalau X1-nya 8, X2-nya 1 gitu. Dan seterusnya sampai di sini ya. Maka bentuk perfect substitusi secara grafik itu X1 tambah X2. Bentuk utility-nya ya. Dan semuanya linearnya garis lurus ya. Dan paralel. Sama tuh. Kenaikannya sama. Ya, jarak dari sini ke sini sama. Nah, sedangkan kalau seandainya kita bikin model perfect complementer, fungsi utility-nya itu menggunakan kata min depannya. Ya, kalau seandainya yang perfect substitusi cuma X1 tambah X2, berupa penjumlahan di sini ya. X1 tambah X2. Dan di sini pangkatnya tidak ada ya. Nah, maka di sana dinamakan linear. Kenapa dia linear? Di sini pangkatnya nggak ada nih. X1 nggak ada pangkatnya, X2 nggak ada pangkatnya. Ya. Jadi bentuknya garis lurus tuh, karena tidak ada pangkat. Jadi bentuk utility perfect substitusi itu adalah X1 tambah X2. Sedangkan kalau seandainya kita bicara perfect complementer, itu ada kata min di depan. Ya. Makanya apa? Carilah angkanya paling kecil, minimal. Ya, nah, contoh di sini. Min X1, X2, 3. Ya. Nah, kalau seandainya X1-nya 3, terus X2-nya 5, mana besar 3 sama 5? Jadi kalau seandainya kombinasi ya, 3 sama 5 ya. Berarti itu ada di sini ya. 3 sama 5 di sini berarti kan. Mana yang kecil? 3 sama 5 mana yang kecil? Mana kecil? 3 sama 5. 3, Pak. 3. Kita pakai 3 ya. Terpaksa diambil lagi di sini angka kecil yang terpakai. Kayak kemarin kita ceritakan kalau sepatu kiri itu ada 5, sedangkan sepatu kanan cuma ada 3. Yang bisa terpakai cuma 3 sepatu. Jadi angka terkecil ya. Kalau saya ada 3 sama 8 ya, ini 3 sama 8 ya. Lagi angka terkecil ada 3, kembali lagi ke sini ya. Itu sebaliknya ya. Barang X1-nya sini 8 gitu ya. Sedangkan barang X2-nya 5. Mana kecil 8 sama 5? 8 sama 5 mana kecil? 5, Pak. 5 kecil ya. 8 sama 5 di mana? Ya sini. Nah, lagi karena barang kanannya itu ada 8, sedangkan barang kirinya cuma ada 5, dia akan kembali ke sini. Ditarik ke sini ya. Jadi kalau perfect complementer, dia akan kepada fungsi yang terkecilnya, angka yang terkecil. Oke, angka minimum ya, angka terkecil. Lanjut. Nah, ini yang quasi linear ya. Quasi linear ada satu fungsi yang bentuknya non linear, sedangkan satu lagi berbentuk linear. Nah, di sini kita pakai ilustrasinya adalah X2-nya bentuknya linear karena tidak ada pangkat ya. Sedangkan untuk barang X1 dia berpangkat akar sini atau pangkat setengah. X1 pangkat
setengah tambah X pangkat 2. Ini bentuk kuasi linear. Ya. Jadi ada satu yang tidak linear, sedangkan yang satu lagi linear. Nah, secara grafik ya kayak gini. Dia melengkung sedikit. Nanti udah mulai mendatar. Ya. Untuk kayak garis ya. Kalau ini kan masih agak melengkung, tapi di sini itu udah kayak garis lurus aja lagi. Itu bentuk kuasi linear. Oke. Kalau seandainya omongan saya terlalu cepat, nanti kalian bisa lihat video. Biasanya saya upload ya di Island kita. Nah, ini bentuk kode glass ya. Kebanyakan nanti dalam materi kita, kebanyakan buku juga ya. Kalau lihat buku mikro makro itu biasanya pakai fungsi kode glass ini, paling familiar digunakan. Bentuknya adalah X1 ya, pangkat A di sini. Ini terserah nanti angka berapa dikali X pangkat 2, S2 pangkat B. Nah, ini ada contoh kalau kita ganti A dengan A dan B yang sama ya, yaitu setengah. Jadi ada X1 pangkat setengah, S2 pangkat setengah. Dan kebanyakan buku biasanya mencontohkan ya, model sederhana ini ya, X1 pangkat setengah, S2 pangkat setengah. Nah, yang ini termasuk kode glass juga ya, yang V ini S1 kali S2 pangkat 3. Sama, cuma nanti nilai A. Nanti pelajaran lebih lanjut ya, tentang konsep increasing sama decrease sama konstan. Tapi prinsipnya adalah model kode glass sederhananya adalah seperti ini. S1 pangkat A dikali S2 pangkat B. Terserah nanti nilai A sama B itu seperti apa. Apakah pangkat sepertiga, pangkat 2/3, pangkat 2, ya bisa sampai banyak ya kombinasi yang bisa kita coba. Termasuk pangkat 3 di sini bisa ya. Intinya model U sama V ini termasuk model yang kode glass. Nah, kalau bentuk kurvanya, inverted curve dari kode glass itu adalah dia kayak gini melengkung, tapi dia tidak akan pernah ya menyentuh titik ini. Dia tidak akan pernah menyentuh titik X1 dan tidak akan pernah menyentuh titik X2. Jadi kalau kita tarik terus grafiknya sampai sana tuh masih ada tuh, tidak pernah. Maka ada asimptotnya, ya, dia asimptotnya, asymptotic. Dia tidak akan pernah menyentuh titik X1, tidak akan pernah menyentuh titik X2. Never touching any axis ya. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu dimanapun. Dan dia melengkung ya. Nah, kebanyakan orang suka pakai model ini untuk angkat. Oke, kita coba lanjut. Terus tadi kita sempat menyinggung tentang marginal utility ya. Marginal utility itu prinsipnya adalah penambahan ya. Kalau kita bikin MUI, maka DU, DX, I. Terserah barang 1, barang 2, barang 3, barang 4. Kalau di contoh saya kasih 2 barang kan, tapi kalau di ujian biasanya kan lebih. 3, 4 barang gitu kan. Tapi prinsipnya logika dari marginal utility itu adalah DU, DX1. Sorry, DU, DXI. I ini ganti terserah ya. Kalian bisa barang komoditas 1, 2, 3, 4, sampai 9 boleh silahkan. Prinsip dari marginal itu adalah incremental, jadi penambahan ya. Jadi kuliah kita semuanya, baik mikro sama makro, dan kalian lanjutkan nanti di ekonometrika, itu bicara tentang penambahan-penambahan. Nanti kalau di konsumsi, kita ingin melihat seseorang itu menambah konsumsinya, gimana kepuasannya. Kalau seandainya kita bicara produksi, tambah input kita, kira-kira gimana barang yang kita hasilkan. Jadi ekonom itu tertarik dengan hal seperti itu. Kalau kita bicara makro, nanti kebijakan nanti. Kalau seandainya uang itu kita tambah, dampaknya seperti apa? Kalau anggaran ditambah, ya kebijakannya kita mau menambah belanja negara, dampaknya seperti apa? Jadi terpaksa ya, kalian mau nggak mau menyukai konsep incremental ini, yaitu artinya adalah kalian harus terbiasa dengan diferensial. Oke, marginal utility itu adalah rate of change, ya. Tingkat perubahan dari total utility. Akibat apa? Ya perubahan konsumsi dari komoditas barang yang dikonsumsi. Bahasa matematikanya DU, ya DU itu adalah tingkat perubahan total utility. DX itu apa ya? Quantity of commodity consumer change-nya, perubahan dari komoditas konsumsi yang dikonsumsi oleh seseorang itu. Ini tadi ya, kalau seandainya kita punya fungsi kode glassnya seperti ini, X1 pangkat setengah, S2 pangkat 2. Kalau kita ini tadi yang soal 3 sudah kita cobakan tadi, maka di sini adalah pangkat setengah ini ya, terus turun dulu ke bawah.
Nah, karena pangkatnya udah turun ya, maka di sini harus dikurangkan. Setengah kurang 1 itu adalah min setengah. Maka di sini pangkat min setengah. Sedangkan X2 di sini itu adalah konstanta, tetap ditulis ya, tetap ditulis. Nah, kalau MU2-nya gimana? Ya, MU2-nya adalah berarti yang menjadi konstanta adalah X1. X1 yang konstanta tetap ditulis saja ya, sedangkan yang ada 2 ya. Karena 2 udah turun, berarti dikurang 1 gitu. Ini pangkat 1 di sini, X2 pangkat 1. Itu MU1 sama MU2 ya. Jadi marginal utility barang 1 setengah X1 pangkatnya setengah dikali X2 pangkat 2 ya. Sedangkan marginal utility 2 itu adalah 2X pangkat setengah dikali X2. Nah, ini lagi yang nggak kalah penting ya. Di kurva indifferent ya. Ini kurva indifferent ini ya, harus kalian ingat. Kurva indifferent itu bicara tentang tingkat kepuasannya sama. Yang berbeda cuma kombinasinya. X1, X2-nya berbeda. Oke. Kalau kita katakan nilainya konstan, maka kita bisa melakukan dengan cara total derivatif. Yaitu kita akan melihat perubahan X1 dengan X2, yang dimana nilainya ya, itu tidak ada perubahan. Kalau seandainya kita katakan seperti itu, sama dengan 0. Atau total derivatif rumusnya ini ya, du dx1 kali dx1, ini kalau dengan aturan rantai bisa dicoret gitu, maka du tambah du itu kan sama dengan 0 gitu. Kita anggap utility itu tidak berubah ya, du itu kan utility, perubahan utility. Kalau kita rubah ya, du dx1 tadi nilainya adalah ini, du dx1 itu adalah setengah x1 pangkat setengah dikali x2 pangkat 2 ya. Sedangkan du dx2 itu adalah 2x1 pangkat setengah dikali x2. Maka kalau seandainya ini kita rubah, ya sama ini, dia akan menjadi seperti ini. Ya, du dx tambah kali dx1 tambah du dx2 kali dx2, lalu kita rubah persamaan ini ya, pindah ruas. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Maka di sini oke. Pindah ruas ya. Awan positif, ketika dia pindah, ruas dia akan menjadi negatif. Lalu kalau seandainya kita sederhanakan lagi ya, pindahkan sekarang yang dx1 pindah ke sini ya. Sedangkan yang ini pindah ke sini. Hasilnya apa? Sip, bentuk perkalian ya. Ini bentuk perkalian. Ketika perkalian pindah ruas, dia akan menjadi bagi. Maka dx2 dibagi dx1. Sedangkan yang sebelah kanan, du dx1 dibagi du dx2. Nah, ya, akan menjadi seperti ini. Nah, ini apa nih? Anda tahu? Yang sebelah kiri. Kemarin kita bahas. Yang sebelah kiri apa nih? Ada yang tahu? Yang sebelah kiri apa? Ada yang tahu sebelah kiri apa? Nggak ada yang tahu. Nah, ini. Yang sebelah kiri itu adalah MRS. Ya, dx. dx2, dx1 itu MRS. Yang sebelah kanan ini apa tadi? Nah, ini apa nih? Yang di atasnya apa? Marginal utility barang 1, Pak. Oke, ini MU1, ini MU2 ya. Maka MRS itu sendiri ya, kalian bisa mencari dengan cara apa? Ya, MU1 per MU2. Min ya, ada min ya. Tanda min, slope-nya miring, apa? Turun ke bawah. Semakin ke kanan, semakin turun dia ke bawah. Oke. Oke lah. Nah, ini kalau seandainya kalian dikasih soal gitu kan. Nih, cari MRS.
Ya, rumus MRS tadi kan gampangnya nih, min X1 per X1. Kalau seandainya kita soal tadi ya, kalau seandainya soal kita adalah yang X1 kali X2 ya, maka DU dx1 itu adalah X2. Sedangkan DU dx2 itu adalah X1. Terus kalau seandainya kita masukkan ke rumus ya, MU1 sama MU2 itu adalah min X2 per X1. Nah, kalau seandainya ada soal 1 sama 8, maka MRS adalah min 8. Kalau seandainya barang X1 6, barang X2 6, maka MRS adalah min 1. Oke, sampai sini bisa paham nggak? Kita udah mulai hitungannya. Kalau kecepatan boleh di bagian mana yang kalian tidak paham? Ini udah sang 10, materi yang apa belum kita choice. Bisa? Bisa saya tutup nih materi utility, kita coba masih ke choice. Nah, ini kita coba baru kembangkan ya, dari materi sebelumnya budget constraint sampai ke materi kita ke utility tadi. Nah, ini bisa kita lihat sedikit ya. Nah, ini ada kalau hambatannya, kendalanya, anggarannya itu seperti ini ya. Kalau seandainya kita lakukan sandingkan dengan utility nanti ya. Nah, coba lihat di sini utility, ada beberapa utility yang bisa dicapai oleh konsumen itu 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. 5 dia masih bisa mencapai. Kalau gitu, kalau kalian melihat secara konsep utility selama ini yang kita coba ya bahas, mana lebih dipilih seorang konsumen ketika utility itu ada 1 sama 5? Mana akan dipilih? Kepuasan 1 atau kepuasan 5? Mana akan dipilih? 5, Pak. 5. Oke. Ketika dia masih bisa mengambil dan itu masih ada sesuai dengan constraint dia, maka dia akan ambil ya. Nah, kalau nanti kita lihat 3 ini masih bisa diambil ya. Yang 4 ini juga 5 masih bisa diambil ya. Jadi kalau seandainya kita pindahkan dia menjadi seperti ini, yang di sini lebih rendah ya, sedangkan di sini lebih tinggi, maka yang akan diambil adalah yang ini. Kepuasan ini yang akan kita pakai. Ya. Yang di bawah itu masih bisa diambil, cuman ngapain gitu ya. Kalau seandainya kita bisa lebih puas, ambil yang lebih puas. Nah, di sini titik ini adalah titik yang tidak memberikan kepuasan. Anggarannya habis ya, tapi tidak puas dia. Maka dia akan melakukan suatu perubahan kombinasi antara X1 sama 2 agar mencapai tingkat kepuasan yang lebih memuaskan bagi dia ya. Itu akan kita coba bahas. Karena di ekonomi itu pengennya efisiensi, tidak ada yang sumber yang terbuang sia-sia. Jadi dengan anggaran yang tersedia, atau uang jajan yang tersedia kalian, pengennya sih kepuasannya paling tertinggi gitu, yang memberikan manfaat terbesar. X1 bintang sama X2 bintang ini itu adalah yang paling disukai karena kalian akan melihat ya. Ini ada budget constraint yang kalau kita pelajari selama ini. Sedangkan yang di sini yang sebelumnya ya di bab 2 itu budget constraint. Sedangkan yang melengkung ini adalah utility kepuasannya. Nah, di sini kita melihat tingkat kepuasan tertinggi itu ketika ini bersinggungan ya. Ketika dia bersinggungan, bahasa kita ya, kalau kalian lihat apakah dia bersinggungan atau berpotongan, di sanalah nilainya sama ya. Kalau kalian cari demand sama supply, lalu di pengantar mikro, mencari nilainya adalah ketika dia equilibrium atau titik keseimbangan, ya cari nilai sama. Nah, dalam kurva hal seperti ini ya, kita melihatnya secara grafik yang sama itu adalah slope-nya, kemiringannya.
Jadi syarat ini tercapai nanti adalah ketika slope dari budget constraint sama slope dari indifferent curve itu sama. Oke. Terus kalau seandainya kita bikin ya di ekonomi itu, kita ingin membuat suatu fungsi permintaan barang 1 dan barang 2 secara sederhana ya, kita permudah. X1 itu sendiri ya, itu dipengaruhi oleh apa? Ya oleh harga barang 1 itu sendiri. Terus ya barang lain P2 berarti barang kedua ya. Dan nggak kalah penting ada M. M itu apa? Kalian tahu M apa? Anggaran, Pak, atau pendapatan. Pendapatan ya. Nah, sedangkan di X2 juga sama, ketika dia ingin mengkonsumsi X2, itu dipengaruhi oleh harga barang bersaingnya ya, bisa nanti komplementer, bisa substitusi. Artinya kita ingin melihat barang lain, yang kita anggap di sini adalah barang 1. Terus barang dia sendiri, harga barang X2 itu berapa? Gitu. Dan tidak kalah, ya kamu punya uang berapa? Gitu. Pendapatan kamu berapa? Ya. Jadi kalau seandainya kita sandingkan sekarang ya, harga dengan budget kita, dengan anggaran yang kita miliki ya, maka barang X1 ini itu hasil dari pertimbangan kita terhadap harganya dan harga barang lain dan pendapatan kita. Sedangkan S2 itu hasil pertimbangan kita melihat harga barang lain, yaitu P1 ya, barang 1, terus harga barang kedua itu sendiri dan pendapatan. Terus kalau seandainya nilai X1 itu besar daripada 0 ya, dan X2 besar dari 0, kita pasti ada yang kita ambil ya, itu kita namakan interior nanti. Terus di kondisi seseorang untuk membeli barang S1 star dan S2 star ya, S1 bintang dan S2 bintang dengan biaya sebesar M ya, dan biayanya dan pendapatan kita M gitu, maka kita anggap semua pendapatan kita habis. Ya, nah, ini sepanjang garis ini tadi budget kita itu anggaran tersedia, artinya kita menghabiskan semua anggaran kita kalau mau. Terus kita juga bisa ya, ini pelajaran materi kedua kemarin, P1 kali X1 ditambah P2 X2 sama dengan M. Dan kalian masih ingat dengan slope-nya? Berapa slope-nya kemarin? Berapa slope-nya? Masih ingat? Slope dari budget constraint kemarin? -1, Pak. -1. Kalau P1 X1 tambah P2 X2, slope-nya berapa? Kalian tahu? Nggak ada? Nanti lah. Kalau kalian tahu boleh. Nanti kita sambil jalan ya. Oke, di sini kalian lihat ya, ketika dia bersinggungan, tadi saya sudah katakan bahwa slope-nya, kurva indifference, sama slope budget constraint kita itu nilainya sama. Dari kemiringan dari budget constraint dengan slope dari kurva indifferent kita itu nilainya sama. Maka secara grafik ya, kita bisa mengatakan X1 ini adalah yang optimal. Gitu. S1 bintang dengan S2 bintang. Secara matematika nanti baru pakai Lagrange kita terpaksa ya. Kita bisa mencari tahunya dengan cara model Lagrange. Oke. Ini ya. Slope dari budget constraint kita itu adalah min P1 per P2. Kemarin kenapa kata Pipin -1? Gara-gara kita mengasumsikan P1 sama P2 kemarin nilai sama 1. Jadi -1 gitu ya. Tapi kalau seandainya harga itu kita masukkan nilainya, maka bisa saja nanti bisa jadi harga barang 1, barang 2 itu 2, berarti setengah itu. Ya. Oke, terus bagaimana kita bisa mencari tahu ya nilai P1, P2, S1, S2 gitu. Nah, ini contoh ya preferensi kita akan mencoba cari tahu misal ya preferensi seseorang itu dengan fungsi kedua gelasnya adalah S1 pangkat A, S2 pangkat B. Nah, ini udah kita coba bahas tadi bahwa MU1-nya adalah A, X1, A pangkat A1 kurang 1 dikali X2 pangkat B, terus MU2-nya adalah B, X1 pangkat A, S2
pangkat B kurang 1. MRS-nya apa? Ya, MRS adalah dx2 per dx1 ya, atau sama dengan min mu1 per mu2. Jadi ini adalah ax1 ya. ax2 per dx1. Sampai sini paham nggak? Atau saya perlu ke Word nggak? Sampai nilai ini paham nggak? Kenapa jadi ax2 per bx1? Kalau tidak, saya ke Word. Saya terangkan cara menghitungnya. Tapi kalau sampai bisa paham, kita lanjut. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Paham atau tidak? Halo, gimana? Bisa paham atau tidak? Enggak paham, Pak. Enggak. Berarti kita coba mundur sedikit ya. Kayak keluar aja kita ya. Kita akan coba bahas secara mencari slope masing-masing dulu ya. Oke, kita punya dua kurva ya. Kurva apa aja tadi? Kita ingat kurva kita agak mempelajari dua hal ya, menggabungkan dari materi kita sebelumnya. Kurva apa aja tadi? Pertama, kurva apa ayo anggaran kita. Sama satu lagi kurva different ya. Oke. Pertama dulu, bagaimana mencari slope dari kurva anggaran kita? Gimana caranya? Gimana cara mencari slope dari kurva indifferent kita? Minus P1 per P2 itu, Pak. Itu datang dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anggaran kita, ya. Anggaran kita dulu lah. Anggaran kita ya. X1 terus apa lagi? X1 ya, kali X1 ditambah S. S. Dengan M ya. Kalau sampai kalian disuruh cari kemiringan ya, kemarin masih ingat. Ya, ruaskan dulu semua ya. Yang selain S2 kita pindahkan ke sebelah kiri. Hasilnya adalah kalau dia awalnya positif ya, maka ketika dipindah dia akan menjadi minus. Ya. Di sini positif ya, kita puas, kita akan menjadi minus. Terus yang kalian selanjutnya, kalau kita akan mencari slope-nya, saya X2 itu sama dengan mana slope kemarin, mana intercept. Slope kita mana? Mana slope-nya? Dapat? Slope dari ini mana? Mana slope, mana intercept? Materi yang pertama kedua dulu masalah.
Mana slope, mana intercept? Mana slope, mana intercept? Slope yang min P1 per P2 X1, Pak. Oke, slope dari anggaran kita ya, kurva anggaran kita. Nilainya adalah nih. Min P1 ini P1 yang ada. Yang slope-nya mana ya? Kalian pernah kita bahas. Nih. Sip. Terus kita punya kurva indifferent ya. Tadi kita sederhanakan sama ini ya, sama ini. Kalau disuruh cari nilai slope-nya, caranya gimana? Kita punya kurva fungsi utility seperti ini. Seperti ini ya. Terus kalau disuruh cari slope dari utility itu sendiri. Caranya gimana? Itu adalah indifferent curve itu ya. Caranya apa? Ya kalian cari tahu dua MU1 sama MU2 dibagi gitu kan tadi rumusnya. Ya. Mencari slope dari kurva itu caranya gimana? Kalau masih lupa dari slope ya. Mencari slope dari anggaran itu kan adalah kita akan mencari tahu nilai ya, apa yang kita cari, perubahan apa. Kalau di buku ini kita akan melihat perubahan X2 akibat X1 berubah. X1-nya berubah. Ya. Berubah apa ya? Turunkan saja. Kalau diturunkan ini adalah P1, P2. Kalau kita mencari slope dari utility, berarti perubahan X2 ya. Akibat X1-nya berubah. Itu apa? Ya sama dengan marginal min M1 per M2. Ya. Tadi yang kita coba ubah-ubah kombinasi pakai total derivatif. Atau perlu saya ulang lagi total derivatifnya? Oke, kayak perlu. Kurva indifference atau kurva utility itu ya, kita akan melihat tingkat kepuasan sama ya. Barang yang dikonsumsi berbeda. Nah, kalau kita pakai rumus derivatif, total derivatif ya, jadi kita du satu lagi di sini, satunya. Nah, kalau kita kalikan dx1 dibagi dx1 hasilnya adalah nih dx1 kali dx1 berapa? Sorry, min dx1 kali dx1 hasilnya berapa? 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 berapa? 1, Pak. dx1 per dx1? Nih, ini kan dx1 nih, di bawah ada dx1. Hasilnya berapa? dx1, Pak. dx1 bagi dx1. Berapa, Wipin? dx1, Pak.
Enggak, 1 sama 2/2. Nanti bisa dicoret ya. Nah, kita akan lihat kan bahasa DU DX1 ini ada perubahan utility akibat X1 berubah gitu kan. Kalau kita anggap kata kuncinya kepuasannya sama ya. Kita kunci di sini kepuasannya sama. Maka kita katakan tidak ada perubahan kepuasan itu. Nah, ini baru tadi ya. Tadi udah kita terangkan, tapi mungkin karena buru-buru ya. Nanti kita pindah luaskan ya, yang saya warna kuning bisa dilihat. Bisa. Nah inilah ya. Yang ini saya pindah luaskan ke sebelah kanan karena di positif sini pindah luas dia akan menjadi tandanya berubah ya. Jadi apa? Minus. Sampai sini, Bang. Ini cuma pindah luas ya. Ini total derivatif. Kita melakukan total derivatif. Nanti silakan di Google saja total derivatif apa. Ya. Yaitu penjumlahan ya, perubahan S1 tambah S2 itu sama dengan luas ya. Nah, kalau kita pindah luaskan ya, kita pindah luaskan yang DX1-nya ke sebelah kanan, awalnya sini positif, dia akan menjadi negatif. Terus lanjutannya adalah saya akan memindahkan nilai ini. Ya, saya pindahkan ke sebelah kiri, maka awalnya kali dia akan menjadi bagi di sini ya. Awalnya sini kali, di sini akan menjadi bagi. Pindahkan ke sebelah sini ya, jadi bagi. Nah sekarang saya mau memindahkan yang ini lagi ya, saya akan memindahkan ke sebelah kanan. Hasilnya apa? Ini saya pindahkan ya, karena senangnya saya kali itu sulit ya, tapi seperti inilah kita sini ini di atasnya. Terus di bawah sini. Oke. Ya. Maka DX1 berarti slope ya, perubahan X2 akibat X1 berubah. Itu nilainya adalah kita menemukan bahwa nilai sama nih dengan MU1 ya, MU1 per MU2. Perubahan X2 akibat X1 berubah itu adalah sama dengan marginal utility 1 dibagi dengan marginal utility 2. Oke, ini masih ada 6 menit lagi, saya agak cepat sedikit nanti yang bisa lihat di video ya. Nah tadi MU1 ini model Lagrange belum saya terangkan nih. Model Lagrange terpaksa kalau baca buku ya. Di buku Nicholson ada. Ini saya terangkan secara grafik cara menjawab soal, yaitu mencari kesamaan slope masing-masing ya. Kita ke atas tadi kita udah dapat nilai M1. Kita udah cari tadi ini M1 sama M2. Tinggal ganti aja ya. Kita bisa ganti di bawahnya. Itu sama dengan in M1 kita ganti aja ya. Dengan apa? Ini. Sedangkan nilai MU2 kita. Oke. Nah, ini kalau kalian ingat kali ya, membantu tidak.
seandainya ada X pangkat 4 dibagi dengan X. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya X pangkat 4 bagi X. X pangkat 1. Sama dengan, ayo. Kalian bisa tahu X pangkat 4 bagi X. Hasilnya berapa? X pangkat 3, Pak. Datang gimana? Dari mana datang X pangkat 3? Kan karena X kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi, Pak. Oke. Tadi saya coba. Siapa tuh? Siapa coba tadi? Mutia, Pak. Mutia ya, oke. Itu kata Mutia, caranya adalah dikurangi ya. Cara gampangnya adalah tadi, sama yang kata Mutia tadi adalah pangkat. Ini kan sama dengan ini ya. Dikurang dengan 1, maka hasil adalah ini. Belum terasa kenapa kita diajarin matematika dulu ya sebelum belajar dari mikro 1. Pangkat 3. Nah, sekarang kalau seandainya cara seperti itu bisa kita pakai ya. Ini coba cari X pangkat 1, X1 ya. Ya. Sini ada X1 juga ya. Oke. Nah, berapa hasilnya itu? Kalau seandainya soalnya kita rubah jadi seperti ini ya. Ya. Sini X pangkat A dikurang 1, terus di bawah adalah X pangkat A. Hasilnya, caranya adalah sini dikurung A dikurang 1, terus kita kurang dengan A. Hasil adalah A kurang A. A kurang A berapa? Min 1, Pak. X pangkat min 1 jadi. Min 1, oke. A dikurang A itu adalah 0 ya, berarti tinggal min 1 ya. Maka di sini adalah X pangkat 1. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa ya bikin jawaban untuk yang ini, yang saya warna kuning, itu adalah min. Kalian masih ada kuliah habisnya? Ada? Masih, Pak. Masih ya? Ini bisa kita coret ya. Tinggal A, X pangkat min 1. Nah, sekarang yang B gimana? B dikurang dengan B dikurang min 1. Nah, ini juga bisa kita coret ya. Saya agak cepat sedikit. Nanti. Ya. Jadi min A, X 1 pangkat min 1. B, X2 pangkat min 1. Kalau seandainya mau dijadiin positif, bisa kita ganti dia posisinya. Itu akan menjadi positif. Ini turun ke bawah ya. Kalau dia turun ke bawah, dia akan menjadi positif. Akan menjadi berubah nih. Nah, di atas naik. Oke. Ini adalah jawaban slope-nya. Tadi kan syaratnya adalah titik optimumnya ya. Anggaran sama dengan slope dari utility-nya. Slope anggaran kita berapa? Ini tadi. Sedangkan slope utility kita yang mana? Ya, ini. Oops. Nanti kalian bisa cari ya nilai berapa nilai X1 sama X2. X1 berapa tuh? Ada yang dapat? Berapa X1 yang dikonsumsi? Nggak ada, aja tugas kalian deh nanti ya. Nanti kita perdalam ya di minggu depan. Berarti harus ulang lagi di choice belum masuk ke demand. Berarti minggu depan rangkuman ke demand ya, permintaan. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau salah kata terpaksa nih, kalau harus belajar lagi matematika lebih banyak ya.
di diferensial sama aturan pangkat dan seterusnya. Aturan ya kalau dia dibagi hasilnya seperti apa itu harus dipelajari.